Nabi SAW waktu itu pernah dihampiri, didatangi malaikat Jibril, diceritakan tentang umat terdahulu. Salah satunya adalah seorang raja, seorang nabi yang soleh di kalangan Bani Israel, ya, yang usianya itu panjang, ya, sampai ratusan tahun, dan setiap hari dia, apa yang dia lakukan amal solehnya? Di siang hari dia berjihad di jalan Allah, malam harinya dia sholat. Terus Nabi tersenyum, nanya kepada malaikat Jibril, itu jangan dulu, kalau zaman saya sekarang gimana malaikat Jibril? Usia umat saya kan pendek-pendek. Nah, kira-kira begitu ya. Kan Nabi mengatakan, usia umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Ini bagaimana nih kalau bisa mau menyamai umat terdahulu yang amalnya malamnya qiyamul lail sepanjang malam, siangnya diisi dengan jihad dan puasa. Bisa nggak bisa kita seperti itu? Tanya Nabi SAW kepada malaikat Jibril. Maka Allah turunkan surat yang namanya surat Al-Qadar. Itulah latar belakang turunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat beribadah di bulan suci Ramadan dalam rangka kita memperbaharui dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan ibadah puasa, kalau kita hitung dari ayat 183 sampai 188, kurang lebih ada 6 ayat. Ya. Di situ kita akan mendapatkan tujuan-tujuan besar. Ya. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mewajibkan satu perkara, satu ibadah, satu amalan, kecuali di situ terdapat tujuan-tujuan besar. Kalau dalam istilah syariatnya itu disebut dengan maqasid asy-syariah. Jadi ada syariat, misalnya puasa. Apa tujuan puasa? Disebutkan dalam ayatnya. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada syariat ibadah puasa. Ada tujuannya. Disebutkan pula di dalam ayat. Tapi sebutkan dalam ayat itu bukan cuma satu. Ya. Dari rangkaian ayat 183 sampai 188 itu luar biasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan, tarbiyah kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya. Pertama disebutkan la'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi insan pribadi-pribadi yang bertakwa. Kemudian di ayat berikutnya ya dinyatakan la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur, walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kamu mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di ayat setelah itu ayat tentang doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Tujuannya adalah kita beribadah puasa itu adalah dalam rangka kita meningkatkan respons kita, ya, aksi cepat dan tanggap kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus direspon dengan cepat. Kemudian lagi yang menariknya, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua, itu di ayat 187 itu ayat berbicara tentang ada
persoalan hubungan suami istri. Memang dalam konteks apa? Dalam konteks bahwa di malam hari ketika kita berpuasa siang hari Ramadannya kan dilarang untuk makan, minum, dan berhubungan suami istri. Nah, di ayat 187 itu menyatakan dihalalkan bagi kamu di malam hari berpuasa itu untuk apa? Bergaul atau mempergauli istri. Nah, di situ disebutkan hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Istri-istri kalian itu adalah pakaian buat kalian. Dan kalian juga berfungsi sebagai pakaian buat istri-istri kalian. Jadi ada nilai pendidikan keluarga, pendidikan suami istri dalam maqasid kita melaksanakan ibadah puasa itu. Dan yang menariknya yang terakhir di ayat 188, kalau saudara baca ya dalam mushaf itu, ayatnya ujungnya berbunyi bagaimana? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang sedang berpuasa, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Itu luar biasa. Jadi ibadah puasa ini menghadirkan untuk kita bukan hanya kita menjadi hamba yang saleh secara pribadi dengan ketakwaan, bukan hanya saleh secara sosial dengan kedermawanan, atau dengan memiliki hubungan baik dalam keluarga, dalam hubungan suami istri kita. Bahkan juga Allah Subhanahu wa taala menghendaki tujuan kita beribadah puasa itu adalah menghadirkan kesalehan publik. Apa itu kesalehan publik? Kesalehan yang sudah tertanam dalam jiwa orang yang berpuasa ini lalu kemudian berdampak kepada perbaikan penyelenggaraan negara. Itu. Jangan kamu makan harta kamu di antara kamu dengan cara yang batil. Apalagi kata Allah dalam Al-Quran itu mengatakan apa? Wa tudlu biha ilal hukam. Jangan sampai harta itu ya kamu berikan kepada para penguasa. Ya, kepada para hakim. Untuk apa? Dengan tujuan kamu memakan harta sebagian dari harta manusia dengan cara yang batil, padahal kamu itu mengetahui bahwa itu adalah perbuatan dosa. Jadi ada banyak sekali hikmah di situ, maka itu saya buka ya kajian ini dengan sedikit memberikan intro ya tentang maqasid siyam itu sendiri. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita bisa memaksimalkan ibadah Ramadan? Ya. Maka yang pertama ada pertanyaan, kenapa harus kita berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan ini? Ya, Ramadan ini sebutkan dalam Al-Quran, satu kali kata Ramadan itu disebutkan satu kali. Satu-satunya nama bulan dalam Islam disebutkan namanya. Ya, kalau nama bulan yang lain itu hanya disebut secara global. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Atau disebutkan faman syahida minkum syahra falyasum. Ya. Bulan secara umum tidak disebutkan namanya. Tapi Ramadan dia disebutkan spesifik khusus ketika menyebutkan tentang keutamaan bulan itu sebagai bulan turunnya Al-Qur'an. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ini sebagai lanjutan dari ayat sebelumnya. Ketika Allah menyatakan kita wajib berpuasa, kapan puasanya? Pada hari-hari tertentu, ayyaman ma'dudat di ayat 184. Kemudian hari-hari tertentu itu di mana bulannya? Harus jelas. Dijelaskan di ayat ini, yaitu bulan suci Ramadan. Maka hadirin rahmati Allah, antara Ramadan dengan Al-Quran ini memiliki hubungan yang sangat erat. Kenapa Allah wajibkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, bulan turunnya Al-Quran? Adalah, ini saya kutip dari Tafsir Al-Manar,
karya Syekh Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho, karena Allah ingin mengingatkan kita kepada umat Nabi Muhammad SAW agar kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu dengan berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan itu. Ini. Jadi kita ini sekarang puasa Ramadan ini Pak, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran. Gitu. Jadi bagaimana Pak Ustadz kalau ditanya apa yang bisa menyempurnakan amaliyah ibadah puasa kita di bulan Ramadan? Satu, dengan Quran. Jadi kalau saudara ingin puasanya sempurna Ramadan ini, itu harus interaksi dengan Qurannya lebih intens. Interaksi dengan Qurannya lebih banyak. Lebih banyak bagaimananya? Lebih banyak kita membacanya, menghatamkannya. Itulah salah satu cara kita untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quranul Karim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu para ulama ya dulu memberikan contoh kepada kita. Ya, di bulan Ramadan ini aktivitasnya apa aja sih yang paling utama kan gitu. Ya, yang pertama tadi saya sebutkan adalah dengan membaca Al-Quran. Ya, sebab orang puasa kalau nggak baca Quran, nggak menghatamkan Quran, itu puasanya barangkali sah, ya, diterima oleh Allah, tetapi dia belum sempurna. Maka itu perlu disempurnakan. Ya, disempurnakan dengan bagaimana? Aktivitas tilawah Quran kita harus semakin meningkat. Ya. Karena bulan turunnya Al-Quran ini harus dimanfaatkan betul. Ya. Jangan sampai kita udah bulan-bulan yang lain jarang nyentuh Al-Quran, jarang baca Quran. Nah di bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, juga masih nggak baca Quran. Ini aneh gitu. Makanya dulu para ulama kita sering ya melaksanakan kegiatan tadarus di bulan suci Ramadan ini. Ya, niatnya itu sudah dari awal memasang target sekian kali menghatamkan Quran. Ya. Kalau generasi zaman dulu, salafus saleh, minimal seminggu sekali hatam Qurannya. Pakai rumusnya bagaimana? Pakai rumus dari ulama ahli Quran, itu hari dalam seminggu ada 7, maka 7 itu dibagi, kita membaca Quran sehingga bisa menjadi 30 juz. Maka dimulai dengan hari yang pertama, dimulai dari baca surat Al-Fatihah. Maka ada rumus fa, mim, ya, ba, shin, wawu, qaf. Atau kalau dibaca menjadi fami bisyauqin. Fa-nya hari pertama kita mulai dari Al-Quran itu baca surat Al-Fatihah. Kemudian hari kedua baca Qurannya dari surat yang dimulai dengan mim, yaitu surah Al-Ma'idah. Ya, yang ketiga, hari ketiga dimulai dari surat awalnya ya, yaitu surat Yunus. Ya. Kemudian yang keempat itu dimulai dari surat Bani Israel, itu juz 15. Ya. Juz 15 itu udah hari keempat, Pak. Ya, idealnya. Nah, nggak tahu kalau sekarang gitu. Nah, ini hari keberapa ini? Ke-8 ya? Udah sampai surat apa itu? Belum ya? Nah, ini hari keempat itu biasanya sudah sampai Bani Israel. Ya, hari kelimanya itu dimulai dari surat yang dimulai dengan huruf Shin, yaitu surah Asy-Syu'ara. Ya, hari ke-6 dimulai dengan surat Al-Quran yang dimulai awalnya huruf wawu, yaitu surah Was-Saffati Soffa. Itu setelah surat Yasin. Berarti hari ke-6 itu udah lewat surat Yasin tuh. Ya. Nah, yang ke-7 itu mulai dari surat Qaf, Syauqin ya. Qaf sampai surah An-Nas. Itu cara kita memaksimalkan ibadah Ramadan, puasa di bulan turunnya Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di sini saya mengutip perkataan atau tulisan Grand Syekh Al-Azhar ya, yaitu almarhum Profesor Dr. Syekh Mahmud Shaltut. Mahmud Shaltut ini sezaman dengan Buya Hamka. Ya, Buya Hamka dulu bersama para ulama ketika meresmikan Masjid Al-Azhar, ya, Masjid Agung Al-Azhar di Blok M itu mengundang
Syekh Al-Azhar. Itu waktu itu syekhnya itu siapa namanya? Mahmud Shaltut. Jadi yang meresmikan Masjid Agung Al-Azhar di Blok M itu selain Buya Hamka hadir dari ulama dunia yaitu Profesor Dr. Syekh Mahmud Shaltut. Ya, dalam kitabnya Al-Islam Aqidatan wa Syari'atan ya, beliau menulis apa rahasia ya, kenapa ibadah yang dipilih oleh Allah untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu kok puasa. Kenapa enggak ibadah lain gitu? Ya kan? Kenapa misalnya mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran enggak kita dengan cara misalnya dengan sholat sunnah gitu ya, atau sujud syukur gitu ya, atau misalnya dengan mengerjakan umroh ya, atau sedekah dan lain sebagainya. Kenapa dipilih oleh Allah? Itu dengan cara berpuasa. Karena lihat rangkaian ayat 183 sampai 185 itu antara kewajiban puasa dengan turunnya Al-Quran, dengan bulan Ramadan, bulan Al-Quran itu berkaitan satu sama yang lain. Jadi, apa jawaban beliau? Karena Al-Quran dan ibadah puasa itu memiliki fungsi yang sama. Maka dia dipilih untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Quran itu. Apa fungsi puasa? Itu menyucikan ruh, menyucikan jiwa. Mendidik jiwa kita untuk semakin baik, semakin bersih, ya, semakin bertakwa kepada Allah. Dengan apa? Sikap qanaah, dengan cara bagaimana? Dengan cara menjauhkan diri dari perbuatan yang haram, makanan yang halal, yang syubhat dan lain sebagainya. Ya, itu cara kita untuk meningkatkan ketakwaan. Nah itu. Jadi sama dengan Al-Quran. Al-Quran juga memiliki fungsi menyucikan jiwa, ya kan? Maka ada 3 ayat tuh dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ya, ayat 129, kemudian surat Ali Imran ayat 164, ya, kemudian surat Al-Jum'ah ayat 2, itu fungsi Al-Quran itu apa? Wa yuzakkihim, menyucikan jiwa-jiwa manusia. Nah, jadi ketemu. Ya, Al-Quran turun menyucikan jiwa manusia dengan ajaran-ajarannya, syariat-syariat yang dibawa dalam Al-Quran itu. Puasa juga fungsinya menyucikan jiwa, maka disinilah bertemu alasan kenapa kita cara mensyukuri kita untuk turunnya Al-Quran itu, yaitu dengan cara berpuasa. Yaitu dalam rangka kita menyucikan hati dan meningkatkan kualitas ruhiyah kita. Makanya dalam hadis Nabi SAW dikatakan apa? As-siyamu wal Qur'an yusaffi'ani lil abdi yaumal qiyamah. Dalam hadis Bukhari. Puasa dan Al-Quran itu, ya, kata Nabi SAW, itu akan memberikan syafaat, ya, pertolongan kepada umat Rasulullah SAW di hari kiamat. Nanti pas pengadilan, ya, pengadilan Allah, di padang mahsyar, kita semua diadili masing-masing. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, masing-masing kita ini. Nggak bawa nama besar, nggak bawa jabatan, nggak bawa institusi, nggak bawa kebangsaan kita asal dari mana, ya. Sukunya apa, enggak. Semua masing-masing bawa dirinya masing-masing. Apa statusnya? Hamba Allah. Satu aja. Nggak pakai, ini orang Indonesia, ini orang Afrika, ini orang Arab, ini sukunya anu, ini nggak ada. Ya, kita nanti bawa status hamba Allah. Apa yang ditanya? Amal perbuatan kita ditanggungjawabkan. Kalau kurang bagaimana? Kalau kita sebagai orang yang beriman, hamba yang berpuasa, hamba yang baca Quran, ada yang membela. Nanti kata Nabi SAW, yaqulul Quran. Al-Quran nanti akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, inni mana'tuhu anin naum bil lail. Saya selama di dunia ini telah bisa mencegah hamba itu tidak tidur banyak-banyak, panjang-panjang di waktu malam. Ya. Tidurnya berkurang di waktu malam. Kenapa? Karena tarawihnya, qiyamul lailnya itu diisi dengan baca Quran. Jadi berpanjang-panjang itu qiyamul lailnya. Sehingga apa? Waktu tidurnya sebentar. Itu Al-Quran nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berikanlah aku syafaat. Fasyafi'ni fihi. Ya. Lalu kemudian datang puasa. Puasa ini nanti datang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Membela kita. Ya Allah, kami dulu di dunia ini menyebabkan hamba ini si fulan bin fulan dia nggak makan, nggak minum siang hari.
taat kepadamu, ya, maka berikanlah izin kepada kami untuk memberikan syafaat kepada hamba ini. Maka Allah memberikan izin untuk memberikan syafaat kepada hamba-hamba tersebut. Jadi luar biasa. Bapak Ibu hadirin rahmati Allah SWT, maka itu dari sinilah kita harus mewujudkan tujuan-tujuan utama kita melaksanakan ibadah Ramadan. Yang pertama, membentuk karakter takwa. Yang kedua, penguatan visi misi Quran dalam kehidupan kita sebagai muslim, ya. Karena apa? Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia sebagai petunjuk bagi manusia. Dan isinya adalah penjelasan-penjelasan rincian dari petunjuk itu bagaimana bisa dioperasionalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, tujuan kita berpuasa Ramadan adalah melatih kesabaran. Yang keempat, melatih kedisiplinan. Yang kelima, menghadirkan kepedulian sosial. Dan yang keenam, itu adalah dalam rangka memakmurkan usia kita dengan visi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang enam ini ada karena di ujung Ramadan itu Allah siapkan apa? Ada yang namanya Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Itu salah satu keutamaan bulan Ramadan yang nggak ada di bulan yang lainnya. Ada satu malam yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana ibadah di malam itu lebih baik daripada nilainya dari ibadah 1000 bulan lamanya. Ya. Ini mengacu kepada apa? Nabi SAW waktu itu pernah, ya, dalam satu riwayat dihampiri, didatangi malaikat Jibril, diceritakan tentang umat terdahulu. Salah satunya adalah seorang raja, seorang nabi yang soleh di kalangan Bani Israel, ya, yang usianya itu panjang, ya, sampai ratusan tahun, dan setiap hari dia, apa yang dia lakukan, amal solehnya, di siang hari dia berjihad di jalan Allah, malam harinya dia sholat. Terus Nabi tersenyum, nanya kepada malaikat Jibril, itu zaman dulu, kalau zaman saya sekarang gimana? Malaikat Jibril, usia umat saya kan pendek-pendek, ya kira-kira begitu ya. Kan Nabi mengatakan, ya, usia umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Ini bagaimana nih kalau bisa mau menyamai umat terdahulu yang amalnya malamnya qiyamul lail sepanjang malam, siangnya diisi dengan jihad dan puasa. Bisa nggak bisa kita seperti itu? Tanya Nabi SAW kepada malaikat Jibril. Maka Allah turunkan surat yang namanya surah Al-Qadar. Itulah latar belakang turunnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah, ada satu pandangan menarik dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang Lailatul Qadar ini. Itu terjadinya kapan? Ini bukan dalil qot'i ya. Ini bukan hadis Nabi, bukan dari Rasulullah bahwa Lailatul Qadar itu malam sekian, enggak. Tapi Ibnu Abbas ini punya pandangan menarik. Dan ini masyhur di kalangan para ulama. Bahwa Ibnu Abbas mengambil pegangan yang menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu pasti terjadi setiap tahun pada malam 27 Ramadan. Dari mana? Apa dalilnya? Nah, kalau dalilnya Ibnu Abbas bukan dari hadis Nabi. Ya, karena Nabi memang tidak merahasiakan itu. Ini pengalaman Ibnu Abbas dan kemudian dia hitung tuh surat Al-Qadar itu. Hitung dari ayat pertama, dari huruf pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi rabbihim salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu kata salamun, ya, terjadinya Lailatul Qadar itu salamun hiya hatta matla'il fajr, itu adalah kata atau apa namanya, kata yang urutannya nomor ke-27. Mulai dari apa? Inna itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu dihitung tuh. Sampai segitunya, ya. Ibnu Abbas itu kalau berinteraksi dengan Al-Quran. Sehingga apa? Dia yakin betul. Kalau Lailatul Qadar itu pasti malam 27. Kenapa? Hitungannya dari awal surat itu, dari Inna sampai Salamun itu urutan ke-27 letaknya dari surat Al-Qadar itu. Nah ini,
Ya beda sama kita. Kalau kita tiap hari mau pergi ke kantor ngukur jalan aja kan, ngukur jalan jauhnya sama macetnya gitu. Kalau sahabat ngukur Quran, ya. Ngukur kata-katanya itu, hurufnya aja dihitung, ya kata-katanya dihitung, ya sampai pada kesimpulan yang luar biasa, dan itu jadi kekayaan perbendaharaan kita sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua adalah mari kita sempurnakan ibadah kita ini dengan apa? Dengan ibadah-ibadah sosial. Ya. Karena kesalehan sosial ini penting. Apa salah satunya? Dari ibadah Ramadan ini kan diakhiri dengan satu ibadah yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu simbol bagaimana kita harus menyucikan harta kita setelah kita menyucikan jiwa kita. Jadi puasa, kita dari awal sampai akhir itu menyucikan jiwa kita. Apa cukup menyucikan jiwa? Enggak. Manusia hidup pasti ada materinya, bukan hanya jiwa atau kebutuhan spiritualnya, ada kebutuhan fisiknya juga. Maka harta yang kita miliki itu mutlak harus dibersihkan dari segala macam noda. Dan uniknya Pak, meskipun nggak semua orang yang mengaku Islam atau beragama Islam itu bisa berzakat dengan harta, tapi setiap muslim, tiap kepala di penghujung Ramadan dia hukumnya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya, itu wajib. Apakah dia kelas atas, apakah dia kelas menengah, apakah dia kelas bawah. Yang penting apa? Dia memiliki makanan ketika dia berhari raya. Itu jatuh sudah kena wajib. Per kepala. Bukan dihitung satu keluarga satu zakat fitrah. Enggak. Per kepala. Ya. Luar biasa. Maka itu, ini menunjukkan apa? Bahwa ibadah Ramadan ini kita harus apa? Memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Dan itu dicontohkan langsung oleh Nabi SAW. Kedermawanan sosial di bulan suci Ramadan itu meningkat. Ya, dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dikabarkan oleh beliau, kanan Nabi SAW ajwadan nas. Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Itu. Jadi sedekahnya nggak berhenti-berhenti, walaupun nggak melihat kecil besarnya ya. Yang penting sedekah itu tiap hari. Ya. Jadi jangan salah. Oh, itu kan Nabi, Pak. Ya, enggak. Ya, Nabi itu kan menjadi contoh. Contoh teladan yang mestinya bisa kita tiru. Semampu kita tiru gitu ya. Yang mampunya besar sedekahnya silahkan besar. Yang mampunya sedang ya sedang aja. Semampu kita. Yang penting sudah ada contoh dari Nabi, karena Nabi itu mencontohkan pasti bisa dilakukan oleh manusia gitu. Wa kana ajwan ma yakunu fi Ramadan. Jadi kata Ibunda Aisyah, Rasulullah itu lebih dermawan lagi kalau bulan suci Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Apa sebabnya? Ya. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Qur'an wa dzalika kulla lailah. Kenapa Nabi SAW lebih gemar, lebih giat untuk berderma sedekah di bulan Ramadan? Karena pada setiap malam Ramadan itu Jibril itu turun. Ya. Turun menghadap Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk ngaji bersama. Membaca Quran bersama, mengoreksi bacaan Rasulullah, mendengarkan bacaan Rasulullah, dan jadi guru langsung. Jadi talakinya Rasulullah itu langsung dengan Jibril. Kalau hari-hari biasa, bulan-bulan biasa, ketika Nabi hidup, itu Jibril hanya mengantarkan wahyu. Ya. Bukan jadi guru talaki. Kalau istilah baca orang menghafal Quran, itu ada guru talaki namanya, ya. Orang kalau ingin memperbaiki bacaannya, tajwidnya itu harus di depan guru. Ya, minimal didengar cara bacanya udah benar apa belum gitu. Mulai dari Al-Fatihah, mulai dari baca basmalahnya itu harus benar. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya itu nggak boleh sama dengan hak. Ro yang tebal nggak boleh sama dengan ro yang tipis. Ar-Rahman. Beda dengan ro yang dibaca kasroh ya. Itu cara baca itu harus talaki kita ya, supaya tahu bacaan kita benar apa belum gitu. Nah, kalau hari-hari biasa di bulan selain Ramadan itu malaikat Jibril cuma mengantarkan wahyu.
ya, memasukkan wahyu itu ke dalam hati Nabi SAW, sehingga Nabi menjadi hafal, ya, dalam sesaat itu ketika wahyu itu diturunkan. Tapi di bulan Ramadan, Jibril itu jadi guru langsung, ya, bukan mengantarkan wahyu, tapi jadi guru, ya, ibarat kita duduk di depan guru nih murid, ya, ngaji di depan dia, perbaiki bacaan kita di depan dia, kita bacaannya dikoreksi, hafalan kita dikoreksi. Nah, itulah fungsi malaikat Jibril di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan. Maka Nabi SAW senang, gembira, dan kegembiraan itu diwujudkan dengan bagaimana? Dengan memperbanyak sedekah. Kenapa? Ya, berguru langsung sama malaikat. Ya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Rasulullah. Ya, jangan nanti kita mengklaim, ya, ada orang mengklaim, wah, kita bulan Ramadan nih baca Quran nih, gurunya langsung malaikat Jibril. Ya, itu ngaco itu. Ya, atau pernah mengatakan pernah ketemu malaikat Jibril gitu ya. Nah, itu enggak begitu, ya. Itu hanya kepada Rasulullah, dan itu Rasulullah wujudkan dengan cara berderma, luar biasa. Nah, Bapak minta rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah sempurnakan amal ibadah kita puasa Ramadan ini dengan pembuktian. Ya, apa buktinya kita puasa kita diterima oleh Allah? Apa buktinya bacaan Quran kita itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apa buktinya kemudian Ramadan menghadirkan kesalehan sosial, ya, kedermawanan sosial di tengah-tengah umat Rasulullah SAW, yaitu dengan mewujudkan hal yang ketiga ini yang penting, yaitu kesalehan publik. Ya, jadi Islam itu bukan agama yang ngurusi ibadah aja, ya, bukan hanya ngurusi hal-hal yang private, ya, privat saja gitu ya. Masalah wudhu, masalah sholat, masalah tayamum, masalah cebok, ya, masalah mandi, junub gitu ya. Tapi juga Islam itu ngurusin masalah harta. Bagaimana cara Anda mendapatkan harta, itu diurus sama Islam. Ya. Diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi nggak main-main. Jadi makanya di dalam Al-Qur'an itu ada kisah Nabi Syuaib ya. Nabi Syuaib itu kan ditentang oleh kaumnya. Kenapa? Karena suka mengingatkan kaumnya Nabi Syuaib itu, kaumnya Nabi Syuaib suka curang, suka menipu, suka mengurangi timbangan. Ya, dalam beraktivitas ekonomi mereka culas. Nah, Nabi Syuaib mengingatkan mereka supaya jangan curang dalam timbangan, jangan suka menipu dalam urusan muamalah duniawi gitu ya. Makanya dia dikecam oleh kaumnya, as-salawatuka ta'muruka an natruka ma yaf'alu abauna aw naf'ala fi amwalina ma nasha. Kenapa sih, urusan apa? Kamu ngajarin sholat aja gitu. Ya, kita juga mau sholat nih kalau ente mau ajarin gitu kan. Tapi mbok ya tolong jangan sholat kamu itu, ibadah kamu itu menghalangi kami untuk, ya, mengikuti ajaran nenek moyang kami dan mencari harta sesuai dengan selera kami. Ya, agama aja deh, urusan pribadi dah gitu ya. Kira-kira begitu nih kata orang zaman dulu tuh. Tapi zaman sekarang juga sama. Jadi pola pikir sekularisme yang memisahkan agama dari dunia itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya, agama nggak usah ngurus kehidupan. Ya, agama ngurus masjid aja, kira-kira begitu kan. Itu sudah diprotes tuh zaman dulu. Ya, udah ente sholat aja, nggak usah ngurusin harta. Gimana cara kami mencari harta, mencari nafkah, jangan kamu urus. Ini urusan kita manusia. Maka Islam itu juga seperti itu. Di ujung ayat kita menjelaskan, perintahkan kita beribadah puasa, itu ada larangan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. Hai orang-orang yang berpuasa, kalau kalian memang mau lulus dalam ibadah puasa kalian, maka kalian harus jadi orang-orang yang bersih. Bersih jiwa, bersih ya harta. Harta kamu itu harus bersih. Cara kamu mencari nafkah juga harus benar. Tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ngambil harta orang dengan cara yang batil. Tidak suka nilep, enggak suka korupsi, enggak suka markup, enggak suka menyalahgunakan jabatan wewenang. Ya, enggak boleh. Itu dilarang. Dan itu ketika berbicara tentang ibadah puasa. Jadi puasa itu jangan Anda artikan hanya soal masalah spiritual kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah, tapi juga hubungan kita dengan sesama. Supaya tidak merugikan negara, tidak merugikan hak-hak orang banyak,
maka agama melarang kita untuk makan harta orang lain dengan cara yang batil. Agama melarang kita untuk melakukan praktek suap, menyogok. Wa tudlu biha ilal hukam. Ya, yang punya harta diberikan kepada penguasa atau hakim untuk apa? Memudahkan izin, memudahkan fasilitas macam-macam, ya, atau mungkin juga menggugurkan keputusan-keputusan dalam pengadilan yang bisa memberatkan orang itu. Nah, ini hal-hal yang perlu kita ketahui dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita menjadi semakin baik, menjadi sempurna, bukan hanya dalam tata cara fikih kita menjalankan ibadah siam Ramadan, kita perhatikan mana yang membatalkan puasa, ya, apa saja, bagaimana tata cara niatnya dan sebagainya, tapi juga kita harus perbaiki tata cara berpuasa kita itu dengan mengetahui dan mengamalkan, ya, mewaspadai apa saja amal-amal yang dapat membatalkan pahala puasa. Ini penting, ya. Apa yang membatalkan puasa penting kita ketahui, tapi yang lebih penting lagi apa, ya, amalan-amalan yang bisa membatalkan pahala puasa. Itu harus kita hindari gitu. Ya, jangan sampai kita puasa bermaksiat, jalan terus, ya. Puasa ngomongin orang, jalan terus. Puasa korupsi, jalan terus, ya. Nauzubillah min zalik, ya. Puasa tapi culas, jalan terus, itu nggak boleh. Maka puasa harus betul-betul menahan diri kita, mendidik diri kita untuk menjadi hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dirahmati Allah, saya ada bawa oleh-oleh buku untuk diperkenalkan ke jamaah sekalian. Ada 2 buku yang baru kami tulis. Pertama tentang perjuangan Baitul Maqdis. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak. Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis.
Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, mari kita berdoa di penghujung kajian ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha fa innaka ya rabbana anta waliyuha maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.